Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika bisnis berasal dari kata Yunani yang berarti ethos, bentuk jamak dari kata eta, berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang atau dari satu generasi ke generasi lain. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Menurut Zimmerer, etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Keraf 1998 menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut. Prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Prinsip kejujuran, terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Prinsip keadilan, yaitu menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip saling menguntungkan, yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip integrasi moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tepat, menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaan. Yang pertama adalah menuangkan ke dalam hukum positif. Dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan etika bisnis tersebut, seperti proteksi terhadap pengusaha yang lemah. Yang kedua adalah mampu menyatakan yang benar itu benar. Kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit sebagai contoh karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, dan jangan memaksakan diri untuk mengadakan kolusi serta memberikan komisi kepada pihak yang terkait. Yang ketiga adalah pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang, dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Yang keempat adalah memelihara kesepakatan. Memelihara kesepakatan atau menumbuh kembangkan keadaan dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Yang kelima adalah mampu menyatakan yang benar itu benar. Kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit, sebagai contoh karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, dan jangan memaksakan diri untuk mengadakan kolusi serta memberikan komisi kepada pihak yang terkait. Pertama, perusahaan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Perusahaan yang jujur akan menciptakan konsumen yang loyal, bahkan konsumen akan merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan produk tersebut. Yang kedua, citra perusahaan di mata konsumen baik. Dengan citra yang baik akan lebih dikenal oleh masyarakat dan produknya dapat mengalami peningkatan penjualan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi pekerja. Keragaman akan bekerja dengan giat apabila perusahaan tersebut memiliki citra yang baik di mata perusahaan. Keuntungan perusahaan dapat diperoleh. 4. Etika adalah berkenan dan bagaimana kita hidup pada saat ini dan mempersiapkan diri untuk masa depan bisnis yang tidak punya rencana untuk menghasilkan ketenagaan kerja baik dalam perusahaan yang beretik. Menurut Keraf,
ada beberapa kendala dalam pencapaian tujuan etika bisnis di Indonesia. Yang pertama yaitu standar moral pada pelaku bisnis pada umumnya masih lemah, di mana banyak di antara para pelaku bisnis yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan etika bisnis. Yang kedua yaitu banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. Konflik ini muncul karena adanya ketidaksesuaian peraturan yang ada dengan tujuan yang hendak dicapainya. Yang ketiga yaitu situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Hal ini dikarenakan banyaknya sandiwara politik yang dimainkan oleh para elit politik. Yang keempat yaitu lemahnya penegakan hukum, sehingga mempersulit upaya untuk memotivasi para pelaku bisnis dalam menegakkan norma-norma etika bisnis. Yang kelima yaitu belum ada organisasi profesi bisnis yang memanajemen untuk mengatur etika bisnis. Peran etika bisnis. Adapun peran etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mampu menciptakan nilai yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategi, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, serta budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Menurut Richard de Gourgues, bila perusahaan ingin sukses atau berkembang, memerlukan 3 hal pokok. Yang pertama, memiliki produk yang baik. Yang kedua, memiliki manajemen yang baik. Dan yang ketiga, memiliki etika. Perjanjian kerja. Perjanjian kerja ada 2 bagian, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu ada 4 bagian, yaitu yang pertama adalah pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Yang kedua, pekerjaan yang diperkirakan tidak menghabiskan waktu cukup lama, paling lama hanya 3 tahun. Yang ketiga yaitu pekerjaan yang bersifat sementara. Yang keempat adalah pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajalan. Sedangkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, jika perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka perusahaan harus wajib membuat surat pengangkatan, sekurang-kurangnya membuat keterangan seperti nama dan alamat karyawan, tinggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, dan besarnya upah. Bisnis dalam hubungan kerja yang kedua yaitu unsur-unsur dalam perjanjian kerja. Berdasarkan pengertian perjanjian di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari perjanjian kerja, yakni 1. Adanya unsur work atau pekerjaan. Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan atau objek perjanjian. Pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja. Hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini sudah dijelaskan dalam KUHP Perdata Pasal 1603A, yaitu yang berbunyi buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya. Sifat pekerja bersangkutan dengan keterampilan keahlian, maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum. Yang kedua, adanya unsur pemerintah. Manifestasi dari pekerja yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerjaan yang sudah diperjanjikan. Disinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan lainnya. Yang ketiga, adanya unsur upah, di mana upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja. Dapat dikatakan bahwa tujuan utama orang bekerja adalah pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah, sehingga jika tidak ada unsur upah maka dapat dikatakan tersebut bukanlah merupakan hubungan pekerja. Dalam hubungan kerja yang ketiga yaitu berakhirnya perjanjian kerja. Definisi perjanjian kerja menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Namun, perjanjian kerja dapat diakhiri bila mana 1. Pekerja meninggal dunia, 2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, 3. Adanya putusan pengadilan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau 4. Adanya keadilan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai hukum dan etika bisnis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.